terkait rambut Nabi SAW itu memang banyak sahabat yang memegang. Nah, bahkan terkadang sebagian riwayat bilang kalau Rasul habis potong rambut, senantiasa Rasul bilang kepada sahabat, bagi-bagikan kepada yang lain. Nah, kemudian ketika Rasul Hajjatul Wada, saat itu Rasul bertahallul. Nah, jadi diriwayatkan ketika Fathul Makkah, Rasul masuk ke Makkah itu dalam keadaan rambutnya itu panjang. Rambutnya panjang. Ketika tahallul itu rambut dipotong habis. Nah, ketika dipotong habis, para sahabat rebutan rambutnya Nabi. Sahabat rebutan rambutnya Nabi, wakadaan yaktatalu. Hampir saja mereka saling bunuh. Rebutan rambutnya Nabi sampai hampir saling bunuh. Nah, ini pelajaran kalau terkait Nabi Muhammad, kita harus getol, kita harus mengambil bagian dengan menonjol. Jadi jangan, nah udah deh, kalau dapat, kalau enggak. Kalau terkait Nabi Muhammad, maju ambil. Kalau seandainya nanti sewaktu-waktu Allah izinkan kita hadir acara, di situ ada rambutnya Rasul, maju. Paksakan diri untuk maju, paksakan untuk tentunya tetap dengan adab. Jangan kata Habib dia paksakan buat tonjok-tonjokin orang, enggak juga. Nah, paksa, tapi jangan jadi orang yang pasrah. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat enggak. Kalau terkait Nabi Muhammad, paksakan diri untuk mendapat bagian. Para sahabat hampir saling membunuh. Jadi boleh kita bayangkan, hampir saling membunuh. Kita kapan sih dalam hidup kita hampir bunuh orang? Ada yang pernah, ada yang enggak. Yang pernah pun kalau kesalahan orang itu udah fatal, udah parah, marah, udah sampai ubun-ubun, baru kita hampir bunuh orang. Saya hampir bunuh dia. Jadi nggak sembarangan hampir membunuh. Sahabat hampir membunuh kawannya dengan kesempurnaan akhlak, dengan kebaikan hati, dengan didikannya Nabi. Mereka hampir bunuh kawannya. Kenapa? Berebutan rambutnya Rasul SAW. La ilaha illallah. Dan yang menarik, sebagian riwayat bilang itu sahabat gak ada yang dapat lebih dari 3 helai. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, paling banyak dapat 3. Gak ada yang dapat lebih dari 3 helai. Jadi dibagi-bagikan kepada para sahabat. Sayyidina Khalid bin Walid, beliau ambil rambutnya Nabi, beliau taruh di kopiahnya. Kata beliau, kalau saya perang pakai kopiah yang ada rambut Nabi, maka saya gak bakal kalah dalam peperangan. Nah, jadi itu pernah suatu hari dalam sebuah peperangan, kopiah yang Sayyidina Khalid bin Walid terpental. Namanya perang zaman dulu kan perang fisik, memang gerakan badan. Nah, itu dalam satu peperangan Khalid bin Walid dalam perang Yarmouk kalau nggak salah, beliau cerita di tangan saya itu patah sampai 13 bilah pedang. Jadi pedang saya satu bertempur patah, ambil pedang lain patah sampai 13 bilah pedang patah di tangannya Sayyidina Khalid bin Walid. Bisa dibayangkan kekuatan dan stamina beliau. Dalam satu peperangan, karena gerakan fisik yang aktif, jatuh. Kofiah Sayyidina Khalid bin Walid itu jatuh. Beliau repot pengen ambil lagi tuh kofiah. Padahal kalau kita pikir kan perang aja dulu, selesaikan dulu perangnya, nanti ambil lagi kofiahnya. Ini Sayyidina Khalid bin Walid repot pengen ambil kofiah. Padahal bukan baju besi, padahal bukan topi besi, kofiah biasa. Nah, ketika ditanya, kenapa tadi kamu repot mau ambil kofiah? Kata Sayyidina Khalid bin Walid, di situ ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Selama itu di kepala saya, Allah jadikan saya selalu menang di dalam setiap peperangan. Juga para ulama banyak menjadikan rambut Nabi SAW sebagai media mereka untuk bertawasul dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tidak, beliau adalah sumber segala kebaikan, sumber segala keberkahan. Dan tentunya itu semua bisa mengalir dan bisa kita ambil manfaatnya. Nah, jadi rambutnya Rasulullah SAW itu dikatakan oleh di dalam riwayat, rambut beliau bainal jummati wal wafrah. Rambutnya itu nggak lurus. Ada orang rambutnya lurus jatuh. Ada orang rambutnya kebalikannya lurus. Apa? Kriwil. Jadi tumbuhnya itu ke atas bukan ke bawah. Nah, kalau ditarik panjang. Nah, itu orang yang terlalu keriting. Rambutnya Rasul itu tidak keriting dan tidak lurus jatuh. Nah, jadi bainahuma, di antara keduanya, nggak lurus, nggak keriting. Kalau bahasa kita apa? Ikal. Bahasa kita ikal. Dan sebagian riwayat bilang kalau Rasul lagi disisir rambutnya, rambut beliau itu bergelombang seperti gelombangnya padang pasir. Nah, jadi berombak. Rambutnya Nabi SAW itu berombak dan rambutnya Nabi itu berwarna hitam pekat. Bahkan dalam sebagian riwayat Imam Tirmidzi cerita ketika Rasul meninggal umur berapa? 63 tahun. Sudah umur 63 tahun, rambutnya Rasul itu masih hitam pekat. Nah, jadi nggak ada ubahnya tapi nggak banyak. Sahabat mereka bilang ketika Rasul meninggal di kepala beliau itu
ada sekitar 17 pokoknya kurang dari 20 uban. Jadi sahabat hitungin ubannya Nabi Muhammad SAW. Kita boleh bayangin cinta sahabat sama Nabi. Cinta sahabat sama Nabi sampai ubannya Nabi mereka tahu. Mereka hitungin. Ini bentuk cinta yang macam apa? Zaman sekarang bini cinta sama laki, istri cinta sama suami. Ada nggak yang hitungin ubannya? Nggak ada. Suami cinta sama istri, ada nggak yang hitungin ubannya? Nggak ada. Artinya kalau sudah sangat cinta, sesuatu yang remeh-temeh dipandang orang lain, di mata sang pencinta itu adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Bahkan perkara uban, buat orang-orang yang cinta sama Nabi, perkara uban itu perkara penting. Kalau kita mau ambil gambaran anak muda zaman sekarang, penting buat mereka buat ngapalin plat nomor pacarnya. Padahal urusan remeh-temeh, polisi ini nggak hafal. Ini pacarnya hafal, plat nomornya berapa, motornya warna apa, kalau jalan sekolah jam berapa. Nah, itu karena mereka cinta, mereka menjadi penting sesuatu dari yang dicintai. Itu gambaran sederhana. Para sahabat kepada Rasulullah SAW jutaan kali lipat. Jadi semua tentang Nabi itu adalah penting di matanya para sahabat. Sampai mereka riwayatkan ketika Rasul meninggal ada sekitar 17 uban di kepala beliau. Dihitungin ubannya Nabi. Dan juga menunjukkan betapa pekatnya rambut Nabi Muhammad SAW sampai uban itu kelihatan. Kalau orang rambutnya nggak hitam, ya katakan orang rambutnya coklat, apalagi abu-abu kepalanya, uban itu nggak kelihatan, nyaru, nyamar. Tapi saking pekatnya rambut Nabi SAW berwarna hitam, sahabat bisa hitung ubannya ada berapa. Mereka bilang di kepala Nabi sekitar 17 uban, sebagian di pelipis kiri, sebagian di pelipis kanan. Nah, jadi di antara pelipis ini, di kedua pelipis ini ada ubannya. Kemudian nanti dikatakan di antara ciri-ciri kecerdasan orang itu kalau ubannya itu ada di sekitar pelipisnya. Nah, kalau ubannya itu ada di pelipis itu contoh salah satu tanda orang itu cerdas. Nah, orang itu cerdas. Nggak tahu cerdasnya dipakai buat apa, tergantung nanti. Ada yang cerdas dipakai buat mikirin cara nyopet, ada cerdas yang dipakai buat mikirin cara ibadah. Nah, intinya orang kalau ada uban itu dikatakan salah satu ciri kecerdasan, walaupun nggak mesti juga. Walaupun nggak mesti. Ala kulli hal. Jadi kata para sahabat, ubannya Rasul itu sebagian di pelipis kiri, sebagian di pelipis kanan, sebagian di anfakoh. Anfakoh itu jenggot yang ada di bawah bibir. Nah di sini di anfakoh, sebagian di jenggot beliau. Jadi ada beberapa helai yang berwarna putih. Nah, kemudian juga dikatakan Rasulullah SAW itu senantiasa kalau mau keluar, ini kalau kita mau bahas tentang rambutnya Nabi, beberapa riwayat bilang kalau Rasul itu keluar, rambut beliau itu basah dengan minyak yang wangi. Jadi rambutnya basah dengan minyak yang wangi. Keringatnya Nabi itu wangi. Bahkan sebagian riwayat mengatakan mereka menjadikan keringatnya Rasul itu sebagai tatoyub, sebagai parfum. Jadi keringatnya Rasul wangi. Sudah keringatnya wangi, Rasul SAW menjadikan rambutnya itu kalau pakai minyak sampai minyaknya itu menetes, sampai minyaknya menetes dan minyaknya itu harum. Nah, jadi menunjukkan betapa Rasul memperhatikan kebersihannya. Kebersihan, keindahan, kerapian itu sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Panjangnya gimana? Nah, dalam keadaan paling umum, paling sering Rasulullah itu rambutnya panjang sepanjang daun telinga. Nah, panjang itu sepanjang daun telinga. Nah, jadi normal aja, sepanjang daun telinga. Tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu, katakan peperangan, Rasul itu rambutnya gak sempat dipotong sehingga rambutnya itu panjang melewati daun telinga. Pernah rambut Rasul itu panjang sampai ke bahu. Di antaranya ketika Fathul Makkah, nah saat itu Rasulullah SAW rambutnya panjang sampai ke bahu dan beliau diriwayatkan rambutnya itu dikepang. Nah, satu riwayat juga dari Ummu Sulaim bahwa Ummu Sulaim itu pernah mengkepang rambutnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau rambutnya lagi panjang kadang-kadang dikepang. Kok kayak perempuan sih rambut Nabi dikepang? Zaman dahulu itu tidak dianggap sebagai tradisi perempuan. Nah, kemudian nanti zaman berkembang berubah, hukum juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi zaman dahulu rambut yang dikepang itu nggak menunjukkan feminisme, nah, tidak menunjukkan kewanitaan, tapi rambut yang dikepang itu justru menunjukkan kejantanan. Nah, mungkin untuk sedikit mendekatkan gambaran, kalau ada yang pernah nonton film-film tentang bangsa Viking, orang-orang Skandinavia, orang zaman dahulu yang barbar, yang mereka orang-orang terkenal kuat, para petarung itu, para bangsa Viking itu biasanya di film-film digambarkan rambutnya
dikepang. Rambutnya dikepang karena pada zaman itu kalau laki-laki rambutnya dikepang menunjukkan kejantanan dirinya. Nah, itu di zaman dahulu dan itu juga terjadi di bangsa Arab pada saat itu. Kalau laki-laki rambutnya dikepang menunjukkan tentang kejantanan dirinya. Jangan ditiru sekarang. Karena saya bilang tadi zaman berubah, hukum pun menyesuaikan dengan zaman. Kalau sekarang rambut dikepang ya udah pasti lelaki tulang lunak. Kalau dia laki rambutnya dikepang pasti dia ke perempuanan. Nah, jadi itu tidak perlu untuk ditiru pada zaman sekarang. Ada juga gambaran kalau zaman dulu film-film kungfu zaman dahulu, orang-orang yang ahli kungfu rambutnya juga dikepang menunjukkan tentang kejantanan dirinya. Nah, jadi itu zaman dahulu dan sekarang hukumnya sudah berbeda. Ala kulli hal. Nah, intinya tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan rambut beliau itu kalau lagi panjang terkadang suka dikepang. Nah, dan satu cerita, ada satu orang tua yang memiliki 3 helai rambut daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika dia meninggal dunia, dia mewariskan itu kepada anaknya. Di sisi lain dia juga mewariskan harta yang banyak. Jadi ada 2 warisannya, harta dan ada warisan rambut. Nah, satu anak yang soleh, dia mengatakan kepada saudaranya, gimana kalau kamu ambil semua harta, saya ambil semua rambut. Nah, kemudian saudaranya bilang, oh iya, alhamdulillah, buat apa rambut doang? Nah, akhirnya diberikan semua harta. Dan anak yang soleh itu mengambil semua daripada rambutnya Nabi Muhammad SAW dan ternyata rambut itu mendatangkan keberkahan kepada dirinya dengan harta yang lebih banyak.